Di episode kali ini aku akan menceritakan cerita yang dikirimkan oleh sebut saja yang bernama Gio. Cerita ini ketika malam akrab di sebuah villa tua peninggalan Belanda yang angker. Dia dan teman-temannya terkena teror akibat ulah kesalahan dia dan teman-temannya sendiri. Lalu seperti apa kesalahan dan cerita horornya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Balik lagi bareng gua Fikri R. Taufik di Rumah Gudang Misteri. Dan di episode kali ini gua akan menceritakan cerita yang dikirimkan oleh sebut saja yang bernama Gio. Ketika malam akrab di sebuah villa tua peninggalan Belanda yang angker. Dia dan teman-temannya akibat ulah kesalahan dia dan teman-temannya sendiri. Lalu seperti apa kesalahan dan cerita horornya? Jangan lupa like, komen, dan subscribe channelnya Rumah Gudang Misteri. Dan kalau misalnya kalian mempunyai cerita horor ataupun ingin menjadi narasumber di Rumah Gudang Misteri, bisa direct message ke Instagramnya Rumah Gudang Misteri di rumahgudangmisteri.official. Dan tanpa berlama waktu, kita masuk ke ceritanya. Jangan dilanjutkan kalau kamu penakut. Malam itu, dinginnya udara puncak terasa menusuk tulang. Aku dan teman-teman sekelas, total ada 25 orang, sedang mengadakan acara malam keakraban di sebuah villa tua. Villa itu berada di pinggir hutan, jauh dari pemukiman. Dengan arsitektur kolonial yang megah namun tampak usang. Rumornya villa ini pernah menjadi tempat peristirahatan para petinggi Belanda. Awalnya acara berjalan lancar. Kami membuat api unggun, bernyanyi dan bermain gitar. Sampai saatnya tiba giliran cerita horor. Roni, ketua panitia, membuka sesi itu dengan cerita seram yang sudah sering kami dengar. Namun, seorang teman lain bernama Gema tiba-tiba memotong. Cerita itu basi. Aku tahu cerita yang lebih seram tentang villa ini. Seketika suasana hening, Gema mulai bercerita. Villa ini dibangun oleh seorang juragan teh Belanda. Dia punya seorang putri bernama Clara. Suatu malam, Clara tewas jatuh dari balkon kamar di lantai 2. Sejak saat itu, sering terdengar suara piano yang dimainkan dengan nada sedih. Setelah Gema selesai bercerita, kami semua tertawa. Tentu saja itu hanya cerita. Namun, tawa kami terhenti ketika tiba-tiba lampu villa padam, gelap total. Suasana yang tadinya ramai langsung sunyi. Hawa dingin merambat dari belakang leherku. Wah, listriknya padam. Mungkin ada yang iseng, kata Roni, berusaha menenangkan. Saat Roni mengambil senter, tiba-tiba dari villa terdengar suara, bukan teriakan, bukan rintihan, tapi suara piano yang mengalunkan melodi sedih. Semua mata terbelalak. Wajah kami pucat. Suara piano itu berasal dari ruang tamu. Roni mencoba untuk menyalakan lampu dengan generator, tapi tidak berhasil. Saat kami mendekati sumber suara itu, piano itu tiba-tiba berhenti. Aku takut.
bisik salah satu temanku yang bernama Sinta. Tiba-tiba terdengar suara krek, krek dari arah tangga. Semua kepala menoleh ke atas. Di ujung tangga terlihat bayaran samar seorang gadis kecil dengan gaun putih sedang memegang sebuah boneka. Rambutnya panjang menutupi wajahnya. Clara, bisik Gemma. Bayangan itu bergerak. Ia turun perlahan-lahan. Langkah tidak bersuara. Semua orang panik. Sinta berteriak dan lari keluar. Kami semua mengikutinya. Kami berlari menuju mobil, tapi saat kami sampai di depan gerbang, gerbang itu tertutup rapat dan terkunci. Di luar villa, kami melihat bayangan Clara. Ia berdiri di balkon lantai 2, tempat ia tewas. Lalu terdengar suara bisikan dari segala arah, "Kalian tidak bisa pergi. Kalian sudah mengganggu kami." Kami semua berteriak panik, memohon ampun, namun seolah tak ada yang mendengar. Tiba-tiba kami merasakan hawa dingin yang menusuk. Kami saling berpandangan. Salah satu teman kami, Budi, tiba-tiba terjatuh ke tanah. Matanya terbalik dan tubuhnya kejang-kejang. Sejak saat itu, setiap kali kami mencoba melarikan diri, ada saja yang kesurupan. Kami tidak bisa pergi, kami terjebak. Sampai akhirnya kami menyadari satu-satunya cara untuk keluar adalah dengan minta maaf. Kami semua duduk melingkar, memejamkan mata dan berdoa. Kami meminta maaf kepada arwah Clara dan penghuni villa lainnya. Setelah kami selesai, tiba-tiba gerbang terbuka dan lampu di seluruh villa kembali menyala. Kami bergegas keluar. Setelah itu, kami tidak pernah lagi mengadakan malam keakraban di villa tersebut. Setiap kali kami melewati puncak, kami selalu merinding. Dan yang paling menyeramkan adalah melodi piano yang sedih itu. Kadang-kadang masih terngiang di telinga kami. Baik, teman-teman. Segitu saja cerita horor di episode kali ini. Percaya atau tidak itu hak kalian. Dan seseram apapun pengalaman horor kita akan lebih seram kalau kita tidak punya uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.